Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Kali ini kita akan membahas tentang pelajaran kita ilmu nahwu yang akan memasuki tentang al-mu'rabu wal mabani, yaitu menjelaskan tentang isim-isim yang mu'rab, isim-isim atau kalimat isim yang menerima i'rab, dan isim-isim yang mabani, yaitu tidak menerima i'rab. I'rab sendiri itu adalah ma ji'a bihi li bayani muqtadul amil, yaitu perkara yang didatangkan karena untuk menyesuaikan daripada tuntutan amilnya itu sendiri, baik itu berupa harokat, awil huruf atau berupa huruf, awil sukun atau berupa sukun, awil khatu atau pembuangan huruf itu sendiri. Itu yang namanya i'rab. Jadi isim yang mu'rab, isim yang bisa menerima i'rab pada akhir kalimatnya karena tuntutan dari amil yang menuntut pada kalimat tersebut untuk di-i'rabi, ya. Baik itu berupa harokat seperti fathah, kasroh, domah, ya, atau berupa huruf seperti tasniyah, jamak, atau berupa sukun ketika dia di-i'rabi dengan i'rab jazm atau dengan pembuangan huruf seperti huruf ilat, huruf yang memang dianggap berat ketika ditampakkan berharokat, itu dari i'rab rafa, nasab, jazm maupun i'rab jar, ya. Kemudian mabni itu sendiri apa sih? Mabni yaitu maji abihi la li bayani muqtadul amil, yaitu perkara yang jia didatangkan yang memang tidak menjelaskan tentang tuntutan, muqtadul amal, tuntutan dari amil yang menuntut pada kalimat tersebut. Dia tidak menerima tuntutan dari amil yang ada di sebelumnya atau sesudahnya, ya. Yang intinya kalimat tersebut tidak berubah di akhir kalimatnya karena dia merupakan kalimat-kalimat yang mabani. Nah, sekarang kita akan membahas daripada pembahasan kita, yaitu tentang pembahasan al-mu'rabu wal mabani, yaitu menjelaskan tentang isim-isim yang menerima i'rab dan isim-isim yang dimabanikan. Al-ismu minhu mu'rabun wa mabani disyabahin minal hurufi mudhani. Al-ismu, adapun kalimat isim, minhu khabar muqaddam, dia juga menjadi khabar dari mubtada al-ismu. Itu al-ismu adapun kalimat isim itu minhu, itu sebagian daripada kalimat isim. Mu'rabun, adapun lafaz yang di-i'rabi atau bisa menerima i'rab, wa mabniun, dan lafaz yang dimabanikan, ya. Lisyabahin, ya, taklil daripada mabniun. Lisyabahin karena adanya keserupaannya kalimat isim tersebut yang dimabnikan, mudniin yang mendekat-dekat, apa kalimat isim tersebut, minal hurufi, dari kalimat-kalimat huruf, dimabnikan karena ada keserupaan kalimat isim tersebut dengan kalimat huruf, ya. Kemudian, ya, yushiru memberikan isyarah musannif ila annal isma, pada sesungguhnya kalimat isim itu yang qasimu terbagi, apa kalimat isim ila qisma ini kepada dua bagian. Nah, dari bait di atas tadi bahwa musannif atau nazim ini menjelaskan bahwa kalimat isim itu dibagi menjadi dua bagian. Ahaduhuma, adapun salah satu dari qismain dua bagian tersebut, al-mu'rabu, adapun kalimat isim yang mu'rab, ya, kalimat yang bisa menerima i'rab. Wahwa, ya, adapun kalimat isim yang mu'rab, ya, yaitu ma kalimat isim salima yang selamat min sibhil harfi, dari keserupaan dengan kalimat huruf, ya. Dia tidak memiliki keidentikan atau keserupaan dengan kalimat huruf sehingga kalimat isim itu bisa menerima i'rab atau tuntutan dari amil yang menuntut pada kalimat tersebut, baik itu nanti dibaca fathah, rafa,
atau nasab atau jer atau jazm dan lain sebagainya. Kemudian wasani ada pun yang kedua dari dua bagian kalimat isim, yaitu al-mabniyu, yaitu kalimat yang mabni. Kalimat isim yang mabni wa huwa, adapun al-mabni itu ma kalimat isim asbaha yang menyerupai apa ma kalimat isim tersebut al harfa pada kalimat huruf. Yang kedua dari bagian kalimat isim yaitu kalimat isim yang mabni, yaitu kalimat isim yang memiliki keserupaan dengan kalimat huruf. Bahwa adapun al-mabni itu al-ma'niyu yang dikehendaki biqaulihi dengan ucapan musannif di atas, li syibhin minal hurufi mudni, li syabahin minal hurufi mudni. Ini yang dimaksud dari bait di atas, yaitu kalimat isim yang memiliki keserupaan pada kalimat huruf. Ai ya li syibhi, karena keserupaan muqarribin yang mendekat-dekati minal hurufi dari kalimat-kalimat huruf. Maka fa'illatul bina'i, maka ilat atau alasan dimabdikannya itu munhasiratun, hanya berada atau terringkas indal musannifi, menurut musannif rahimahullah taala, fi syibhil hurufi, fi syibhil harfi, di dalam keserupaan dengan kalimat huruf. Jadi menurut musannif alasan dimabdikannya kalimat isim tersebut yaitu karena memiliki keserupaan dengan kalimat huruf saja. Submanawa, kemudian musannif membagi, ya siapa al-musannif musannif wujuh hasyabahi, pada bentuk keserupaan, ya. Jadi keserupaan antara kalimat isim dengan kalimat huruf ini mempunyai bagian tersendiri atau mempunyai tingkatan bagian dari keserupaan kalimat isim dengan kalimat huruf sendiri. Fil baitaini, di dalam dua bait alladaini, ya, yang mengiring-iringi ba'da hadal baiti, setelah bait ini, ya, setelah bait di atas tadi. Wahada, adapun dua bait ini itu aqaribu atau aqaribun, yang mendekat-dekati min mazhabi Abi Ali Al-Farisi, dari pendapat Imam Abi Ali Al-Farisi, haitsu ja'ala, dengan sekiranya menjadikan beliau Abi Ali Al-Farisi al-bina'a, pada kemabnian kalimat isim, munhasiran, pada hanya dibatasi fi syibhil harfi, di dalam keserupaannya kalimat isim dengan kalimat huruf, au ma, atau pada kalimat isim pada mana yang menyimpannya kalimat isim maknahu pada kalimat huruf. Berarti kalau menurut musannif Abi Ali Al-Farisi ada dua alasan dimabdikannya kalimat isim. Yang pertama karena memiliki keserupaan dengan kalimat huruf, atau yang kedua menyimpannya kalimat isim pada makna kalimat huruf. Waqat nassa, dan sungguh telah menjelaskan siapa As-Sibawaihi, Imam As-Sibawaihi rahimahullah, ala anna ilatal bina, atas sesungguhnya alasan dimabdikannya kullaha, semua ilat atau alasan tersebut itu turja'u, dikembalikan, apa ilat alasan tersebut, ila syibhil harfi, pada keserupaan huruf. Sedangkan Imam Sibawai menjelaskan bahwa ilat dari kemabnian kalimat isim itu semuanya pada intinya kembali pada keserupaan dengan kalimat huruf. Pemiman, jadi antara daripada ulama zakaruhu yang mengatakan hal ini, ay anna illat til bina kullaha turja'u ila syibhil harfi, siapa Ibnu Abi Rabi, yaitu Imam Ibnu Abi Rabi. Nah ini ya, dari bait awal tadi bahasan masih membahas tentang kalimat isim yang terbagi menjadi dua, yaitu kalimat yang mu'rab, yang bisa menerima i'rab, dampak dari amil yang menuntut pada kalimat isim tersebut, baik dari rofa, nasab, jar, jazm. Dan yang kedua adalah kalimat yang mabani atau kalimat isim yang mabni, yang tidak menerima dampak dari amil yang menuntut pada kalimat tersebut karena memiliki keserupaan dengan kalimat huruf. Kemudian kasyabihil wadhi fi ismai ji'tana wal ma'nawi fi mata wa fi huna. Kemudian bait yang kedua, ya,
dijelaskan kasyabihi adapun sibih mudhni, keserupaan yang mendekat-dekatinya kalimat isim kepada kalimat huruf itu seperti halnya keserupaannya kalimat isim pada kalimat huruf al-wad'i yang berbangsa peletakan. Ya, memang dalam segi peletakannya atau dalam segi asalnya ya kalimat huruf ini ya di sini memiliki satu atau dua huruf. Maka ketika kalimat isim tersebut hanya terdiri dari satu dua huruf, dia dimabdikan karena memiliki keserupaan fil wadai di dalam peletakannya. Ya, fismai ji'tana di dalam kalimat dua kalimat isim pada lafaz ji'tana. Nah, nanti kita bahas di bawah pembahasannya. Wal maknawi dan yang berbangsa maknawi. Kemudian yang selanjutnya keserupaan kalimat isim dengan kalimat huruf, yaitu dalam segi maknanya fi mata dalam lafaz mata, wa fi guna dan di dalam lafaz guna. Ya. Wakaniya batin dan selanjutnya juga ya di dalam bait selanjutnya wakaniya batin dan seperti halnya serupanya kalimat isim pada kalimat huruf di dalam menjadi pengganti, ya menjadi pengganti. Wakaniyabah menjadi pengganti anil fi'li dari kalimat fi'il itu sendiri, kalimat fi'il, tetapi bila ta'assurin dengan tanpa menerima dampak dari amil, ya bila ta'assurin dengan tanpa menerima dampak dari amil yang menuntutnya. Wakaf tikorin dan juga seperti keserupaan di dalam maknanya kalimat isim yang butuh pada yang lainnya, usila yang menjadi asal atau iftikar itu sendiri. Zakara menyebutkan musannif fi hadainil baitaini dalam dua bait ini ya wujuha syabahil ismi pada bentuk keserupaan kalimat isim bil harfi dengan huruf fi arba'ati mawadi'a di dalam 4 tempat. Jadi pada dua bait di atas tadi yaitu bait kasyabihil wad'i fismai ji'tana wal ma'nawi fi ma tawadihuna wa kaniya batin anil fi'li bila ta'assurin wa kaftikoin usila. Kimusani menjelaskan tentang bentuk-bentuk keserupaan kalimat isim dengan kalimat huruf ini memiliki 4 tempat, ya memiliki 4 tempat yang mana kalimat isim tersebut akan dimabanikan. Pada awal makanya adapun yang pertama itu syibhuhu menyerupainya kalimat isim lahu pada kalimat huruf fil wad'i di dalam asal peletakannya, ya secara asal peletakannya. Contohnya di sini ka'ayakuna seperti halnya adanya al ismu kalimat isim itu maudhu'an diletakkan ala harfin atas satu huruf, ya yang asalnya yang namanya kalimat yang terdiri dari satu huruf yaitu kalimat huruf, ya yang terdiri dari satu huruf. Maka ketika kalimat isim ini hanya memiliki satu huruf, maka dia dimabdikan karena memiliki keserupaan pada kalimat huruf di dalam peletakannya, asal peletakannya, ya contohnya kata i seperti lafaz ta fi dorobta, dorobtu. Nah ta tu ini merupakan daripada bagian daripada domir mutakallim, ya atau domir mukhatab. Au ala harfa ini atau diletakkannya kalimat isim pada dua huruf, ya kunna seperti lafaz kunna fi akramna, kunna seperti lafaz na, ya kaknya litasbih, kunna seperti kana, ya kana seperti lafaz na fi akramna di dalam lafaz akramna, ya wa ila dzalika dan pada hal ini bagian yang pertama asyara memberikan isyarat ki musannif bi qoulihi dengan ucapan ki musannif fismai ji'tana di dalam lafadznya itu fismai ji'tana. Di dalam lafaz ji'tana ini terdapat dua contoh, ya yaitu keserupaan kalimat isim dengan kalimat huruf dalam asal peletakannya yaitu berupa satu huruf, ya nah ya contoh dari keserupaannya kalimat isim dengan kalimat huruf dalam peletakannya yang berupa dua huruf. Tahu maka adapun tak dalam lafaz ji'tana, ya fi ji'tana dalam lafaz ji'tana itu ismun kalimat isim,
isim domir, li'annahu karena sungguhnya ta itu fa'ilun menjadi fa'il dari lafaz ja'a, ya. Bahwa adapun ta itu mabniun dimabnikan, alasannya li'annahu karena sungguhnya ta itu asbaha menyerupai apa ta al harfa pada kalimat huruf fil wada'i di dalam peletakannya, asal peletakannya, fi kaunihi di dalam adanya ta itu ala harfin wahidin berada dalam satu huruf, ya, dalam lafaz ta, maka ta di sini adalah hukumnya mabani karena dia merupakan isim domir yang memiliki keserupaan dengan kalimat huruf fi wada'i di dalam asal peletakannya. Wakadhalika dan seperti halnya ta, na, adapun lafaz na, ya. Nah, adapun lafaz na itu ismun merupakan kalimat isim, sama seperti ta yaitu kalimat na, na yang merupakan kalimat isim. Di anaha karena sungguhnya na, ya, pada lafaz na itu maf'ulun menjadi maf'ul daripada lafaz ji'a, ya. Bahwa adapun na itu mabniun dimabnikan li syibhihi karena berserupanya na, ya, bil harfi dengan kalimat huruf fil wad'i dalam asal peletakannya, fi kaunihi dalam adanya huruf na, ya, kalimat na itu ala harfaini berada pada dua huruf. Dalam dua contoh atau dalam contoh di bait tersebut kasyabihil wad'i fismai jitana kimusan ulah bicara tentang keserupaannya kalimat isim dengan kalimat huruf fil wada'i di dalam asal peletakannya, yang mana asal peletakan dari kalimat huruf itu adalah terdiri dari satu atau dua huruf, maka ketika kalimat isim hanya memiliki satu atau dua huruf dia dimabnikan karena memiliki keserupaan dengan kalimat huruf fil wada'i di dalam peletakan asalnya atau asal peletakannya. Nah, ya. Kemudian wasani adapun yang kedua dari bagian keserupaan kalimat isim dengan kalimat huruf itu syibhul ismi menyerupainya kalimat isim lahu pada huruf fil makna di dalam maknanya, ya. Bahwa adapun syibhul ismi fil lahu pada huruf fil makna di dalam segi maknanya itu kismani dibagi menjadi dua. Nah, bagian yang kedua dari keserupaannya kalimat isim pada kalimat huruf dalam maknanya ini juga menjadi dua bagian atau dibagi menjadi dua bagian. Ahaduhuma adapun salah satu dari kisman itu ma kalimat isim asbahu yang menyerupai pema atau kalimat isim harfan pada kalimat huruf maujudan yang maujud. Basani adapun yang kedua daripada dua bagian tersebut itu ma kalimat isim asbaha yang menyerupai ma kalimat isim tersebut harfan pada kalimat huruf ghairu maujudin yang tidak maujud. Misal awali maka adapun contoh yang pertama itu mata lafaz mata, ya, mata lafaz mata. Bainaha maka sungguhnya mata itu mabniyatun dimabanikan, alasannya lisyibhiha karena menyerupainya lafaz mata al harfa pada kalimat huruf fil makna di dalam maknanya, ya. Bainaha maka sesungguhnya lafaz mata itu tusta'malu diberlakukan apa kalimat mata lil istibhami karena menunjukkan makna istibham, ya. Nahu mata takum, ya, pada kapan-kapan engkau berdiri takumu maka aku berdiri. Mata takumu mata bimana istibham, ya. Mata takum kapan engkau berdiri, ya, berarti mana istibham mata takum kapan engkau berdiri. Kemudian juga wali syarti mata bimakna syartiyah. Nahu mata takum akum mata takumu akum. Sewaktu-waktu engkau berdiri aku maka aku berdiri. Ini syarat yang butuh jawab. Wabil halatainin maka di dalam dua contoh ini dan di dalam dua contoh ini itu mata bimakna istifhamiyah dan mata bimakna syartiyah. Mata takum kapan engkau berdiri bimana istifhamiyah, wal syartiyah mata takum akum kapan-kapan engkau berdiri maka aku berdiri. Di dalam dua makna ini, mata yang mengandung dua makna ini yaitu istifhamiyah wa syartiyah wahia adapun mata tersebut
itu musybahatun yang memiliki keserupaan li harfin pada kalimat huruf mawjudin yang wujud, ya. Ya nah, karena sesungguhnya ya mata ya mata pada makna tersebut ya itu fil istibhami di dalam makna istibham, ya li'annaha karena sesungguhnya mata pada makna kalimat tersebut fil istibham dalam makna istibham itu kal hamzati seperti halnya huruf hamzah yang bermakna istibhamiyah, ya maknanya daripada kalimat huruf yang dimiliki oleh kalimat isim yang memiliki keserupaan dengan kalimat huruf di dalam makna istibhamiyah yang asalnya dimiliki oleh hamzah atau huruf hamzah, ya. Wa fi syarti dan juga mata yang bermakna syarti kain, yaitu kain ya seperti halnya in syartiyah yang merupakan kalimat huruf yang bermakna syartiyah, dan mata tersebut mengandung makna yang dimiliki oleh makna yang ada dalam kalimat huruf yang berupa in, ya. Nah ini maka dalam keserupaan makna yang wujud di dalam hurufnya, ya, yang mengandung makna pada makna yang dikandung oleh kalimat huruf, maka mata yang merupakan kalimat isim ini dimabnikan karena memiliki keserupaan dengan kalimat huruf fi makna yang terkandung dalam kalimat isim yang dimiliki juga oleh kalimat huruf. Wa misalnya dan contoh yang kedua itu huna, lafadz huna. Wa inaha maka sungguhnya huna itu mabniyatun yang dimabnikan di syibhiha karena serupanya kalimat huna harfan pada kalimat huruf, ya, karena adanya sya'an yang bagi seyogianya apa ayu doa diletakkannya huruf, tapi walam yudo maka tidak diletakkan apa huruf. Nah pada lafaz tersebut ya yang seharusnya pada kalimat tersebut adalah yang berhak untuk diletakkan adalah kalimat huruf, ya, tetapi di situ tidak diletakkan kalimat huruf. Walidzalika dan karena inilah yang bagi ayu doa walam yudo, ya, itu li'annal isyarah, ya, karena sungguhnya isyarah itu makna satu makna minal ma'ani dari beberapa makna, fahaqquha maka adapun haknya, ya, isyarah, ya, haknya isyarah itu ayyudha diletakkannya lah pada isyarah apa harfun huruf, karena yang namanya hak daripada makna isyarah itu yang seharusnya diletakkan pada makna isyarah adalah kalimat huruf, tetapi di situ tidak diletakkan kalimat huruf, yang diletakkan kalimat isim yang bermakna isyarah, maka isim yang bermakna isyarah yang harusnya itu diletakkan dalam huruf dimabanikan karena memiliki keserupaan dengan kalimat huruf di dalam segi makna isyarahnya, ya, dalam segi makna isyarah, ya, dulu yang menunjukkan apa huruf alaiha atas isyarah kama wadu seperti halnya meletakkannya para ulama, ya, linafi pada makna nafi ma pada ma, ya, walinahi dan juga karena makna nahi la pada la, walitamani dan juga karena makna tamani laita pada lafaz laita, walitarahi dan juga pada makna tarahi la'alla pada lafaz la'alla, wa nahwi dzalika dan semisal lafaz-lafaz yang dimakna pada makna-makna tersebut. Maka fabuniat maka dimabnikanlah apa aswaul isyarati isim isyarah lisibhiha karena memiliki keserupaannya isim isyarah fil makna di dalam maknanya harfan, ya, keserupaan pada kalimat huruf muqaddaron yang dikira-kirakan. Nah ini dua bagian dari bagian kalimat isim yang memiliki keserupaan dengan kalimat huruf. Kemudian bagian yang selanjutnya salisu, adapun bagian yang ketiga itu sibuhu menyerupainya kalimat isim lahu pada kalimat huruf bin niyabati di dalam menjadi pengganti anil fi'li dari kalimat fi'il, wa adamut ta'assuri dan tidak adanya memberikan dampak, ya, menerima dampak, ya, bil amili dengan amil yang menuntutnya, ya, dia menjadi pengganti dari fi'il tapi dia tidak menerima dampak dari amil yang menuntutnya.
Wadzalika adapun bagian yang ketiga ini itu ka asma'il af'ali seperti isim-isim fi'il. Nahu daroki Zaidan, ya. Susulah olehmu Zaidan pada Zaid. Pada daroki maka adapun lafaz daroki itu mabni dimabnikan, ya. Lisyibihi karena memiliki keserupaannya lafaz daroki bil harfi dengan kalimat huruf fikonihi di dalam adanya lafaz daroki itu ya'malu bisa beramal. Daroki susulah olehmu Zaidan pada Zaid. Di situ beramal, ada fa'il, ada maf'ul, tapi wala ya'malu dan tidak beramal fihi pada lafaz daroki apa ghairu selainnya. Selain daroki atau amil yang ada tidak bisa beramal pada lafaz daroki, pada isim-isim fi'il, ya, tidak bisa beramal. Kama anal harfa seperti halnya kalimat huruf itu kadzalika begitu juga. Kalimat huruf bisa beramal tapi dia tidak menerima dampak dari amil, ya, tidak bisa menerima dampak dari amil. Maka ada keserupaan di situ antara kalimat isim fi'il dengan kalimat huruf, yaitu dia beramal tapi dia tidak bisa menerima dampak dari amil, sama seperti huruf bisa beramal tapi tidak bisa menerima dampak dari amil yang menuntut pada kalimat tersebut, ya. Waqtaraja dan Musonib mengecualikan dikaulihi dengan ucapannya Musonib bila ta'assurin itu pada ucapan bila ta'assur dengan tanpa menerima dampak dari amil amma, yaitu dari kalimat-kalimat naba yang menjadi pengganti apa ma anil fi'li dari kalimat fi'il, ya. Jadi mengecualikan pada kalimat-kalimat yang menjadi pengganti dari fi'il. Wa huwa adapun ma itu muta'assirun tapi dia bisa menerima dampak bil amil dengan amil. Bahwa adapun ma itu muta'assirun yang menerima dampak bil amil dengan amil. Nah, seperti contoh dorban Zaidan, ya, pukullah kamu pada dorban, ya, idrib dorban Zaidan, pukullah kamu dengan memukul sesungguhnya Zaidan pada Zaid. Fa innahu maka sungguhnya lafaz dorban itu naibun yang mengganti, ya munaba idrib pada tempatnya kalimat idrib yang merupakan fi'il amr. Walaysa dan tidak ada pada dorban itu bimabniin, itu bimabniun yang bimabniin itu bimabniin yang dimabnikan, ya. Tapi lafaz dorban itu tidak mabni. Kenapa? Lita'assurihi karena menerima dampaknya lafaz dorban bil amil dengan amil. Bainahu maka sungguhnya dorban itu mansubun dinasobkan bil fi'il makhdufi dengan fi'il yang dibuat. Idrib pukullah olehmu dorban dengan ya memukul sungguhan Zaidan pada Zaid, ya. Dia dibaca nasab dengan fi'il yang dibuat. Idrib dorban Zaidan bi khilafi daroki, berbeda dengan lafaz daroki. Fa innahu maka sungguh lafaz daroki wa in kana, walaupun adanya darok itu naiban menjadi pengganti adrik dari lafaz adrik, ya, yang merupakan kalimat fi'il amr, tapi falesa maka tidak ada lafaz daroki itu muta'assiron yang menerima dampak dari amil, ya, bil amili dengan amil. Itu muta'assiron yang tidak bisa menerima dampak, ya, bil amili dengan amil. Maka dengan keserupaan tersebut dia bisa memberikan dampak kepada yang lain tapi dia tidak bisa menerima dampak, sama seperti kalimat huruf, maka kalimat isim tersebut hukumnya dimabnikan, ya, hukumnya dimabnikan, ya. Kemudian wa hasilu ma dzakaru al-musannif, adapun kesimpulan dari apa-apa yang telah disebutkan oleh musannif, annal masdar khususnya kalimat masdar al-mawdu'a yang diletakkan pada masdar maudi al-fi'li pada tempat kalimat fi'il wa asma'il af'ali dan juga kalimat isim fi'il itu taroka bersekutu masdar dan asma'ul fi'il fin niyabati di dalam menjadi pengganti, ya, mana munabatal fi'li pada tempatnya fi'il, ya.
Musonib hasil kesimpulan dari apa yang dijelaskan Musonib bahwa masdar dan isim fi'il ini bersekutu, sama-sama bisa menjadi pengganti dari kalimat fi'il. Lakin al masdaru, akan tetapi kalimat masdar itu mutaassirun, yang menerima dampak bil amil dengan amil. Apa uriba, maka di i'rabi apa masdar karena dia bisa menerima dampak dari amil, maka hukumnya mu'rab, yaitu di i'rabi. Ya ada musyabahatihi, karena tidak adanya keserupaannya kalimat masdar al-harfa pada kalimat huruf. Sedangkan wa asmaul af'al, sedangkan adapun isim-isim fi'il itu ghairu mutaassiratin, yang tidak menerima dampak bil amil dengan amil, tidak bisa menerima tuntutan amilnya. Ya fabuniyat, maka dimabnikanlah apa asmaul af'al isim-isim fi'il limusyabahatiha, karena keserupaannya isim fi'il dengan al-harfa, dengan huruf, bi anaha, dan sesungguhnya isim-isim fi'il itu naibatun, menjadi pengganti anil fi'li, dari kalimat fi'il, wa ghairi mutaassiratin, dan tidak bisa menerima dampak bihi dengan amil. Wa hadzal ladzi, adapun perkara ini zakaruhu yang telah menyebutkan pada alladzi, siapa al-musannif itu mabaniun, dimabnikan ala annal asma'il af'al, bahwa sungguhnya isim-isim fi'il itulah mahalla, tidak ada tempat, laha bagi asma'ul af'al isim-isim fi'il, minal i'rabi, dari i'rab. Ya, wal mas'alatu, adapun masalah ini itu khilafiyatun, masalah yang berbangsa khilafiyah. Wasanadzkuru, dan kami akan menyebutkan zalika pada permasalahan khilafiyah ini fi babi asma'il af'al, di dalam bab isim fi'il. Kemudian bagian yang keempat, warabi, adapun bagian keempat dari bagian kalimat isim yang mabni, yaitu sibuhul harfi, keserupaannya kalimat isim dengan kalimat huruf, fil iftiqari, di dalam butuhnya, ya, al-lazimi, yang menetap, wa ilaihi, dan pada pembahasan ini atau bagian yang keempat ini, asyara, memberikan isyarat ke musannif biqaulihi, dengan ucapan ke musannif wa kaftiqarin usilan. Wa dzalika, adapun sibhil ismi bil huruf, ya, keserupaan kalimat isim dengan kalimat huruf, ya, wa dzalika itu kal asma il mausulati, seperti isim-isim mausulah, ya, nahu alladzi, itu seperti contoh alladzi. Inaha, maka sungguhnya alladzi atau isim-isim mausulah itu muftakiratun, membutuhkan, bisa iri ahwaliha, dalam keadaan-keadaannya isim isyarah, ila silati, pada silahnya. Maka fa asbahat, maka menyerupai apa isim isyarah al harfa, pada huruf, di dalam segi apa? Menyerupainya fi mulazamatil iftikhari, di dalam menetapinya, butuhnya kalimat huruf pada yang lainnya. Babuniat, maka dimabnikanlah, ya, isim-isim isyarah, ya, isim-isim mausulah, ya, karena alasan dia memiliki keserupaan, butuhnya kepada yang lain, ya, butuh kepada yang lain. Wahasilul baitaini, maka kesimpulan dari dua bait di atas, annal bina, bahwa sungguhnya kemabnian itu yakunu, ada bina itu fi sittati abwabin, di dalam 6 bab. Dari kesimpulan dari bait di atas bahwa isim-isim yang mabni itu terdiri dari 6 bab. Al-mudmarat, yang pertama adalah isim-isim dhamir, wa asma'i syarti, dan yang kedua adalah isim-isim syarat, wa asma'il istibhami, dan yang ketiga adalah isim-isim istibham, wa asma'il isyarati, dan yang keempat adalah isim-isim isyarah, wa asma'il af'ali, dan yang kelima adalah isim-isim fi'il, dan yang keenam wa asma'il mausulati, dan isim-isim mausulah. Itu adalah bagian daripada isim-isim yang mabni, karena memiliki keserupaannya isim-isim tersebut pada kalimat huruf dengan pembagian-pembagian yang tadi sudah kita jelaskan secara ringkas. Maka kesimpulannya dari dua bait di atas bahwa kalimat isim ini dibagi menjadi dua, ada isim yang mu'rab, ada isim yang mabni, ya. Wal ismu minhu mu'rabun wa mabni disabahin minal hurufi mudni. Kemudian kemabnian kalimat isim tersebut
Alasannya ilat mabni adalah karena memiliki keserupaan dengan kalimat huruf dengan bentuk-bentuk keserupaan yang tadi dijelaskan ada 4. Maka ketika kalimat isim tersebut masuk dalam 4 bagian keserupaan ini, isim tersebut hukumnya dibaca mabni, yaitu tidak menerima dampak dari i'rab yang menuntut pada kalimat tersebut. Semoga wallahu a'lam bishawab, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat.